Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Perhatikanlah kedua gambar di atas dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar di atas? Menurutmu, apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Apakah kamu pernah mengalami berada pada kedua situasi tersebut? Apakah yang kamu rasakan? Diskusikanlah hasil pengamatan dan pengalamanmu dengan teman sebangkumu. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Ayo membaca. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai bagian dari seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama untuk memahami isi bacaan. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf, lalu tuliskan isi bacaan pada setiap paragrafnya dalam diagram berikut. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk judul bacaan yaitu tanggung jawab warga negara. Untuk kata kunci paragraf 1, tanggung jawab warga negara dan masyarakat. Paragraf 1, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Kemudian paragraf kedua, kata kuncinya tanggung jawab warga negara dan hak kewajiban. Paragraf kedua yaitu tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Kemudian paragraf 3, kata kuncinya siswa tanggung jawab mentaati peraturan dan Pancasila. Kalimatnya siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan paragraf yang keempat, siswa mengamalkan nilai Pancasila.
Lalu siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Rangkailah isi-isi bacaan dari setiap paragraf di atas untuk menjelaskan isi bacaan secara keseluruhan. Tuliskanlah dalam satu paragraf pemahamanmu tentang bacaan dengan bantuan diagram di atas. Gunakanlah kalimat yang benar dan kata-kata baku dengan tepat. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ayo menulis. A. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan kata-kata yang tepat yang tersedia di dalam kotak. Nah, di sana terdapat beberapa kata di dalam kotak. Pertama, persatuan kesatuan hak tanggung jawab Pancasila. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk yang pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. 2. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban sesuai peranannya di dalam masyarakat. 3. Setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 4. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila pertama. 5. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. B. Kembangkanlah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu tuliskan sebelumnya menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Perhatikan contoh. Nah, di sana terdapat katanya, misalnya hak, kemudian pengembangan katanya jadi hak atau berhak, kemudian kalimatnya Beni memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua, wajib. Pengembangan kata wajib berkewajiban. Kalimatnya: 1. Setiap siswa wajib mematuhi peraturan di sekolah. 2. Seorang siswa juga berkewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada kata taat, pengembangannya menjadi mentaati. Kalimatnya: Budi anak yang taat kepada nasihat kedua orang tuanya, ia selalu menaati semua nasihat yang diberikan kedua orang tuanya. Kemudian masyarakat, pengembangannya bermasyarakat. Kalimatnya: setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya. Dan yang kedua, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dalam bermasyarakat. Kemudian negara, pengembangan katanya bernegara. Lalu kalimatnya: negara menjamin hak-hak warga negaranya. 2. Hak dan kewajiban dalam bernegara dijamin oleh undang-undang. Ayo berdiskusi. Perhatikanlah kembali gambar dan bacaan tentang tanggung jawab warga negara dengan seksama. Kamu tentu tahu bahwa banyak tanggung jawab baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang siswa. Dengan menggunakan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Bersama dengan teman sebangkumu, lengkapilah tabel berikut ini untuk menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai siswa. Perhatikan contoh. Di sana ada tanggung jawab yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh perbuatannya yaitu menghormati perbedaan antar teman. Jadi karena di sana ada 2 kolom sudah atau belum. Misalnya sudah maka dicentang di sudah. Jika belum maka dicentang di belum. 2. Tambahkanlah beberapa contoh perbuatan yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut, lalu berikanlah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, baiklah, mari kita coba lengkapi. Contoh tanggung jawabnya: mematuhi tata tertib di sekolah. Contoh perbuatannya: menggunakan semua atribut sekolah, jika sudah centang sudah. Tidak mewarnai rambut, jika sudah centang sudah. Tidak membuat keributan di sekolah, jika sudah centang sudah. Kemudian yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Contohnya membawa SIM saat mengemudi, jika sudah centang sudah, tapi biasanya kalau untuk siswa belum ya, maka centang belum. Kemudian menyeberang jalan dengan tertib dan hati-hati, jika sudah centang sudah. Kemudian menggunakan helm saat naik kendaraan atau sepeda motor, jika sudah maka centang sudah. 3. Tunjukkanlah hasil pekerjaanmu kepada teman sekelompok yang terdiri atas 4 orang termasuk teman sebangkumu. Bacakanlah contoh-contoh perbuatan yang telah kamu lakukan yang menunjukkan rasa tanggung jawabmu sebagai warga negara dan sebagai siswa. 4. Pilihlah salah satu perbuatan dan ceritakanlah lebih mendalam. Ceritakanlah dalam peristiwa apakah kamu melakukan perbuatan tersebut. 5. Kemudian ceritakan juga perbuatan-perbuatan yang belum kamu lakukan. Kesulitan apa saja yang kamu hadapi untuk melaksanakannya. Mintalah saran
temanmu untuk membantumu. 6. Tuliskan saran-saran temanmu pada tabel berikut ini. Maka alternatif saran yang bisa kamu berikan adalah contohnya misal tanggung jawab yang belum dilakukan yaitu sholat tepat waktu. Sarannya pasang alarm. Atau mungkin sedekah rutin ya tanggung jawabnya. Kemudian saran dari teman memulai sedekah rutin. 7. Buatlah kesimpulan tentang tanggung jawab yang kamu pahami melalui kegiatan di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tanggung jawab adalah keadaan menerima segala konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik sendiri maupun berkelompok. Tahukah kamu bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah melestarikan budaya bangsa? Banyak cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, antara lain dengan mengenal dan melestarikan lagu-lagu daerah dari daerah asalmu sendiri. Yuk kita bernyanyi bersama. Ayo bernyanyi. Kamu telah belajar menentukan tangga nada pada beberapa lagu daerah yang berasal dari daerah lain. Saatnya bagimu untuk mempelajari lagu daerahmu sendiri. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, kamu perlu melakukan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya yang digunakan pada saat menyanyi, seperti rongga mulut dan tenggorokan. Setelah kamu melakukan pemanasan, lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. 1. Cari dan tentukan sebuah lagu daerah yang kamu kenal. Sebaiknya lagu dari daerahmu sendiri agar kamu lebih menguasai lagu daerahmu. 2. Salinlah lagu tersebut berikut notasi angkanya. 3. Pelajari tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. 4. Pelajari cara menyanyikan lagu tersebut agar mendapatkan kesan dari lagu tersebut. 5. Tulislah semua pekerjaanmu pada selembar kertas berukuran A3. 6. Gunakan tabel berikut untuk mencatat keterangan yang diperlukan. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Contoh lagunya ada Gundul-Gundul Pacul, asal lagunya Jawa Tengah. Arti lagu mengibaratkan seorang pemimpin yang ceroboh dalam mengemban amanah. Lalu tangga nada yang digunakan yaitu pelok, kesan terhadap lagu yang dinyanyikan gagah, riang, dan sakral. 7. Nyanyikanlah lagu tersebut di depan kelompok lain. Jelaskan juga tentang isi lagu, arti, dan tangga nada yang digunakan. Berikut kesan terhadap lagu tersebut. Tempelkanlah hasil pekerjaanmu di dinding kelas. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka juga lebih mudah dalam memahami materi ini. Lalu jangan lupa komentar kalian di bawah supaya Bapak tahu bagian yang mana perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang berwawasan dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.